Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat itu Ka'bah dipanggil sama Allah. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, Ka'bah, pulang kamu ke surga. Hari kiamat Ka'bah disuruh pulang ke surga. Kata Ka'bah bilang, lah enggak mau Ka'bah. Disuruh ke surga kagak mau. 2 kali Allah perintahkan ke surga, enggak mau tuh Kak. Maaf nih, ini segini banyaknya kalau disuruh ke surga mau apa kagak kira-kira? Walaupun jemaah mau ke surga. Kemudian pada masuk surga semua. Masuk tenda-tendanya nih. Ka'bah gak mau disuruh ke surga. 3 kali Allah perintahkan masuk ke dalam surga, kembali ke asalnya, gak mau. Sampai Allah tanya, apa kata Allah? Ya Ka'bah, Ka'bah, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam, kembali ke asal surga? Kenapa engkau tidak mau kembali ke surga? Sementara seluruh makhluk ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Apa jawaban Ka'bah? Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Apa ba'du, para ulama, para guru, para masyayikh, para kiai yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Kalau saya sebutin sampai 12. Doain guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, istiqomah, bisa bimbing kita untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Saat ini udah jam 11 kurang 10 menit. Kira-kira mau sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa? Jam 1. Bener nih? Bener? Oke. Berapa duit? Di sebelum kesini ada pengajian di rumah. Baca kitab diantaranya Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi menuliskan satu hadis di dalam kitab itu. Ada seseorang anak muda datang kepada Rasulullah. Kemudian anak muda itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasul, ayah saya sudah meninggal, ibu saya sudah meninggal, apakah masih ada kesempatan saya untuk berbuat bakti kepada mereka? Apakah masih ada kesempatan buat saya ya Rasulullah untuk berbuat kebaikan kepada ayah ibu saya yang sudah meninggal dunia? Mendengar pertanyaan itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahum. Kata Nabi Muhammad, walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, terkubur jasadnya di dalam tanah, masih ada kesempatan engkau untuk berbuat bakti kepada mereka. Apa itu? Satu di antaranya as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doakan ayah ibumu setiap saat dan mohon ampunlah kepada Allah untuk mereka, insya Allah. Ini yang dilakukan oleh anak dan keluarga daripada almarhum guru kita Al-Wali Al-Maghfurlah Kiai Haji Jamhuri bin Ali Muhammad. Anaknya ingin menunjukkan baktinya, kebaikannya kepada orang tua. Kalau guru kita sih insya Allah husnul khatimah. Amin ya Rabbal
alamin. Kita nggak bisa pungkirin, kita lihat ketawaduannya dia, keistiqomahannya almarhum. Betul Pak? Iya. Insya Allah beliau insya Allah mudah-mudahan termasuk husnul khatimah. Ini husnul khatimah Pak. Saya jadi ingat kata guru saya Mu'alim Syafi'i Hadami. Husnul khatimah itu ada 3. Ada husnul khatimah amma, ada husnul khatimah khassah, ada husnul khatimah khassatil khassah. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada husnul khatimah. Jadi satu hari saya datang, beliau lagi sakit. Ketika beliau lagi sakit, saya datang ke rumah beliau. Ba'dal asyar saya datang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, masuk ke kamar, alhamdulillah. Tapi jijit-jijit kakinya apa dan lain sebagainya. Di antara itu ada satu pertanyaan saya pertanyakan sama Mu'alim Syafi'i Hadami. Saya bilang, Mu'alim, maaf Mu'alim, ini mohon izin minta redhonya Mu'alim. Kira-kira di dalam menjalani hidup di dunia ini apa yang Mu'alim takutin? Kira-kira di dalam menjalani kehidupan di alam dunia ini apa yang Mu'alim khawatirkan? Apa kata beliau? Kenapa yang nanya itu Lutfi? Enggak mau diminta izin minta redho. Enggak ada yang aneh takutin. Dalam hidup ini enggak ada yang aneh takutin. Cuma satu yang aneh takut. Apa? Aneh takut meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Itu doang. Itu doang yang ditakutin oleh beliau. Enggak ada, dia enggak takutin yang macam-macam. Dia enggak mau meninggal dunia dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Makanya kata beliau itu dipesan perbanyak minta sama Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Minta sama Allah biar akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu puncak kesuksesan dari seorang di hadapan Allah. Suksesnya seseorang di hadapan Allah. Maaf, Allah nggak lihat harta kita. Demi Allah, Allah nggak lihat harta kita. Allah nggak lihat jabatan kita, Allah nggak lihat kedudukan kita. Suksesnya seseorang di hadapan Allah dilihat di akhir hayatnya. Apakah dia husnul khotimah atau dia su'ul khotimah? Biar kata di dunia tuh orang terhormat, semua orang menghormati dia, semua orang memuliakan dia. Masya Allah, mungkin karena jabatannya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena hartanya. Hormat semua sama dia. Mau berangkat kerja, tasnya dibawain. Halo, Assalamualaikum. Masih nyambung apa kata ini? Tasnya dibawain, mau kerja, mau naik mobil pintunya dibukain, loh hormat. Tapi ketika dia mati jauh sama Allah, tidak pernah ibadah sama Allah, berbuat maksiat kepada Allah, cukup udah. Ini orang mungkin dihormati di dunia, tapi dia hina di hadapan Allah. Betul? Tapi ada orang yang biasa-biasa aja Bang, nggak masyhur dia, nggak ada yang mau kenal, bahkan nggak mau ada yang berteman sama dia. Orang susah, kagak ada yang mau berteman sama dia karena kesusahannya, karena kemiskinannya. Tapi walaupun dia miskin, rumah emang bocor rumahnya, tapi tahajud tiap malam ada. Sempit rumahnya, tapi duha tiap hari ada. Quran nggak pernah ditinggal. Miskin, susah, orang pada kagak mau hinain dia, tapi meninggal dunia dalam keadaan beribadah, husnul khotimah. Orang ini mulia di hadapan Allah. Insya Allah. Jadi puncak kesuksesan seorang di situ dilihatnya. Makanya kata beliau, ada husnul khotimah ammah, ada husnul khotimah khassah, ada husnul khotimah khassatil khassah. Saya tanya, Mu'alim, kalau yang ammah yang bagaimana? Kata beliau, husnul khotimah yang ammah umum, yang model begini rada-rada banyak, begitu kata beliau. Karena syaratnya nggak terlalu berat. Orang yang meninggal dunia, insya Allah orang itu dikategorikan sebagai husnul khotimah, tapi levelnya aman, umum. Siapa orang yang meninggal dunia
ketika dia meninggal dunia, dia masih muslim, dia masih mukmin, tidak maksiat dan tidak musyrik kepada Allah, cukup tuh orang udah husnul khotimah. Waktu dia mati masih muslim, masih mukmin, enggak maksiat, enggak musyrik, cukup katanya. Itu udah menunjukkan orang itu husnul khotimah. Tapi kelasnya apa? Umum. Ini yang model begini ada banyak kan dikit ini. Betul ya? Tapi ada yang levelnya lebih tinggi dikit nih. Kata beliau khosoh. Ini husnul khotimah khosoh khusus, kelasnya VIP. Siapa orang yang meninggal dunia husnul khotimah khosoh? Kata beliau, itu Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali tuliskan dalam kitabnya, husnul khotimah khosoh adalah orang-orang yang meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, bukan hanya sekedar muslim, bukan hanya sekedar mukmin, tapi meninggal dunianya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Matinya ibadah. Pernah dengar ada orang meninggal dunia lagi sujud? Halo? Ini ada orangnya apa kagak ya? Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada orang meninggal dunia lagi sujud. Masya Allah. Ini husnul khotimah khosoh. Belum lama saya umrah. Jam 2 malam saya keluar dari hotel, kemudian saya mau tawaf sunnah. Ya, kemudian saya selesai tawaf dan sunnah. Ketika selesai tawaf sunnah, kemudian saya mendekati dekat makam Ibrahim. Saya pengen sholat sunnah tawaf. Selesai sembahyang sunnah tawaf, pengen berdoa, karena itu adalah tempat yang mustajab. Betul ya? Iya, Ka'bah tempat yang mustajab. Doa ini ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab, kata beliau, kata manusia biadami, enggak semua bumi yang ada di dunia ini menjadi tempat yang mustajab. Beliau sering banget bilang, yang namanya tempat mustajab itu pada umumnya ulama bilang 3. Mana? Mekah, Madinah, Aqsa. Itu aja. Itu tempat yang mustajab, yang lain enggak. Walaupun nanti ada pendapat-pendapat daripada ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat, termasuk satu di antaranya adalah makom-makom para wali-wali Allah, para orang-orang yang soleh, itu pun juga menjadi tempat yang mustajab. Tapi pada umumnya ini 3 kata beliau. Mekah aja tuh di Ka'bahnya aja, Pak. Kalau kita lihat al-idhah fi manasikil haji, di situ dijelasin tuh tempat yang ada di Mekah aja kurang lebih 20 tempat itu ada mustajab di situ. Ka'bahnya, pintu Ka'bahnya, Hajarul Aswadnya, Multazamnya, Maqam Ibrahimnya, Hajarul Aswadnya, kemudian Hijr Ismailnya, Rukun Yamaninya, belum lagi Babul Masdur, belum lagi Bi'rul Zamzam. Banyak tempat yang mustajab di tempat itu. Nah, itu malam habis tawaf sunnah, kemudian saya sembahyang sunnah, mau doa. Ketika mau doa depan Ka'bah nggak jadi, Pak. Kenapa? Ribut. Ramai orang teriak. Saya pikir ada apa ini? Akhirnya saya berhenti, saya paranin sumber ramainya itu di mana. Ternyata dekat Hijr Ismail. Oh, saya bilang pantas kalau ramai orang. Kenapa? Karena melihat ada orang yang tawaf kemudian jatuh meninggal dunia. Bagus nggak? Bagus nggak? Ya Allah. Meninggal dunia di Ka'bah, lagi tawaf selesai, saya ngeliat sementimbang bisa lihat doang. Hati ini ngomong, ya Allah bagus amat nih orang matinya. Lagi ibadah tawaf di tempat yang mustajab, Ka'bah. Kata Al-Imam Ahmad Al-Hashimi di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, itu ditulisin tuh sama beliau, satu di antaranya apa? Itu Ka'bah. Kata Nabi Muhammad, 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit, bumi, bulan, bintang, matahari, Allah udah ciptakan itu Ka'bah. Jauh sebelum Allah ciptakan alam semesta ini, Allah udah ciptakan itu Ka'bah. Ditaruh di Baitul Ma'mur, di tempat yang paling mulia, surganya Allah. Ditaruh tuh Ka'bah di situ buat tawafnya para malaikat.
Setelah Allah ciptain itu bumi, langit dan lain sebagainya, baru Allah isyaratkan turun yang ada di Mekah. Ntar katanya, fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat itu Ka'bah dipanggil sama Allah. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, Ka'bah, pulang kamu ke surga. Hari kiamat Ka'bah disuruh pulang ke surga. Kata Ka'bah bilang, lah enggak mau Ka'bah, disuruh ke surga kagak mau. 2 kali Allah perintahkan ke surga, enggak mau tuh Ka'bah. Maaf nih, ini segini banyaknya kalau disuruh ke surga mau apa kagak kira-kira? Apapun jemaah. Mau ke surga? Kemudian pada masuk surga semua. Masuk tenda-tendanya nih semua. Ka'bah gak mau disuruh ke surga. 3 kali Allah perintahkan masuk ke dalam surga, kembali ke asalnya, gak mau. Sampai Allah tanya, apa kata Allah? Ya Ka'bah, Ka'bah, kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam, kembali ke asal surga? Kenapa engkau tidak mau kembali ke surga? Sementara seluruh makhluk ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Apa jawaban Ka'bah? Ya Rabbi, bi'izzatika wa jalalika. Ya Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, bukan aku tidak mau kembali ke surga, aku mau kembali ke surga, tapi dengan satu permintaan. Ya Allah, apa permintaan? Izinkan aku kembali ke surga bersama orang yang telah datang kepadaku, kata Ka'bah. Izinkan aku kembali ke surga bersama orang-orang yang telah datang tawaf mengelilingi aku, menyentuh aku, memandang aku. Subhanallah. Ini orang matinya depan Ka'bah lagi tawaf, bagus nggak? Ini yang namanya husnul khotimah, khosoh. Khusus kelasnya apa? VIP. Bahkan termasuk orang yang meninggal dunia di akhir hayatnya tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali kalimatul ikhlas, kecuali kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Orang yang meninggal akhir hayatnya dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, itu pun juga merupakan meninggal dunianya husnul khotimah, khosoh. Mencapai la ilaha illallah nggak gampang. Kalau sekarang mau mencapai la ilaha illallah bisa nggak? Bisa nggak? Besok kita lihat. Makanya dikategorikan dia husnul khotimah khosoh. Ada lagi yang levelnya lebih tinggi, husnul khotimah khossatil khusus bil. Ini kelasnya udah VVIP nih. Siapa nih? Jangan lagi ibadah matinya, enggak. Mau mati dia tahu. Mau mati dia tahu. Di akhir hayatnya, maaf, Mu'allim Syafi'i Azami waktu itu datang ke tempat saya lagi bikin acara haul saya punya wali, saya punya orang tua. Karena orang tua saya dari tahun 55 sampai tahun 2005 enggak pernah tinggal ngaji sama beliau. Setelah keluar dari Jamaatul Khair, kemudian beliau banyak mulazamah sama Mu'allim Syafi'i. Di mana ada Mu'allim Syafi'i Azami, ada di sini. Nah, 1 tahun saya bikin haul, beliau datang ke rumah acara. Saya bikin acara haulnya di makbarahnya, di kuburnya. Ya. Nah, beliau jadi nggak datang ke kubur karena lagi kurang sehat, jadi di rumah. Selesai, kemudian pulang. Ketika pulang sampai di rumah, Mu'allim Syafi'i Azami ini sampai di rumahnya, beliau turun dari mobil, berhenti. Dia dari apa? Dia tunjuk tuh tempat musola. Apa kata beliau? Besok kuburin aneh di sini. Tuh beliau tuh, tolong besok kuburkan aneh di sini. Besoknya meninggal. Besok meninggal. Nah, kata Imam Ghazali yang model begini nih, husnul khotimah khossatil khosoh. Udah khusus, udah tahu dianya. Makanya saya bilang tadi, kalau buat guru kita, insya Allah beliau sih biar kata-kata itu aib juga amalnya baik, betul ya? Insya
Ini mah karena orang anak-anaknya aja ingin peduli, ingin punya perhatian, ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua. Ini anak nih, kata beliau, guru kami, innal aulada fil Islam arba'un. Anak dalam Islam dibagi 4. Dibagi berapa? 4. Ini kalau 4-4-nya saya bahas nih, setengah 2 nih. Jadi kata beliau itu innal aulada fil Islam arba'un. Anak dalam Islam itu dibagi 4. Ada waladun solihun, waladun akun, waladun barun, waladun tolihun. Ada berapa? 4. Ada yang disebut waladun solihun. Anak yang apa? Anak yang apa? Dulu orang-orang tua kita dulu tapi sering banget kalau dia masih punya anak kecil dibawa anaknya ke rumah kiai, ke rumah guru, ke rumah mualim, ke rumah habaib, ke rumah guru-guru. Guru, maafin doain anak saya guru biar jadi anak yang apa? Betul ya? Dulu dulu orang tua kita dia datengin tuh guru-gurunya mualim, kiai, ustaz, habib, doain biar anak saya biar ngaji anak yang saleh. Ngajinya mah tuh orang tua kita kagak rajin kayak kita. Ngaji paling sebulan sekali tapi dipakai pengajiannya, diamalin. Ini ada orang ngaji tiap hari ngaji tapi nggak diamalin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Dia bawa karena dia pernah dengar Nabi Muhammad pernah berpesan. Apa kata Nabi Muhammad? Mintalah perbanyak, mintalah doa kepada orang lain karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tuh dipakai sama dia pakai, dia bawa, dia datengin tuh guru-gurunya. Kenapa? Karena mulut guru beda sama mulut kita, betul ya? Dia masih banyak baca Qurannya, matanya banyak lihat kitab, lihat ini. Nah kita seharian suruh minta sama mereka. Orang yang dijaga mulutnya, yang dijaga matanya para ulama. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu la yanzuru illa binurillah. Masya Allah. Jadi ada anak yang soleh. Siapa yang disebut anak yang soleh? Apa kata beliau? Man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun saleh. Itu yang disebut anak yang soleh. Man barra liwalidayhi fi hayatihima, anak yang berbuat baik sama kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ketika emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, ini anak berbuat baik. Wa barra ba'da mautihima, dan juga ketika ayah ibunya udah meninggal, ini anak masih tetap baik. Lagi emaknya hidup, bapaknya hidup, ini anak taat banget, patuh banget, nurut kata orang tuanya, nggak pernah megelin. Sampai orang tuanya bangga banget punya anak dia. Ini anak begitu baiknya, nggak pernah kata enggak, kalau disuruh iya aja. Waktu hidupnya baik nih anak. Waktu bapak ibunya meninggal dunia, tambah baik dia. Tiap Jumat dia datengin tuh kuburnya, dia ziarahin. Bagus ya? Bagus ya? Fahuwa waladun soleh. Itu yang disebut anak yang apa? Baik waktu hidup, baik juga waktu udah meninggal. Begitu anak yang soleh kan. Tapi ada waladun barun, anak yang baik, bukan soleh nih. Kalau tadi soleh, ini barun, anak yang barun, waladun barun. Siapa nih anak yang waladun barun itu? Kata beliau, man aqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barun.
Dia dikategorikan anak yang baik. Siapa? Man barra liwalidayhi fi hayatihi, man aqqa liwalidayhi fi hayatihi. Ini anak durhaka sama orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidup, ini anak bangor. Tahu bangor, Pak? Apa ya bangor? Ada nih anak ketika emaknya masih hidup, bapaknya masih hidup, nih anak bangor. Bandel banget, emak ayah mamanya. Mulutnya kadang-kadang suka kasar, bukan tangannya doang, bukan perbuatan, mulutnya. Tega-teganya dia ngomong, mak, bego lu mak. Ada anak sekarang begitu? Nih anak menjadi anak yang luar biasa, bangor banget. Sama emaknya, sama bapaknya. Tuh bapaknya kagak pernah aman, naruh rokok di meja. Bangornya bukan main, tapi wabarro ba'da mautihima. Ketika bapaknya meninggal dunia, emaknya meninggal dunia, ini anak nangis jadi-jadinya, nyesel senyesal-nyesalnya. Dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah tuh dia menjadi orang yang baik. Tiap Jumat dia datang di kuburan dia nyesel senyesal, Pak, maafin Pak. Maafin Mak. Senyesal-nyesalnya dia. Kemudian dia rubah, dia nggak pernah tinggal tuh yang namanya doain orang tuanya. Selesai daripada sholat, dia tidak pernah tinggal untuk kirimin Fatihah buat kedua orang tuanya. Masya Allah, berubah nih anak jadi anak yang baik. Dia doain, maaf ya Pak. Halo. Katanya dalam I'anatul Talibin itu diceritain ada satu hadis yang cukup panjang. Ternyata orang tua kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia, fi kulli lailatin, tiap malam dia datang ke rumah kita. Mak kita yang udah meninggal, bapak kita yang udah meninggal, kata Nabi Muhammad, fi kulli lailah, tiap malam dia datang ke rumah. Kapan datangnya? Ba'dal maghrib. Habis maghrib dia datang, entar pulang. Qoblal fajar. Fajarnya ada dua. Ada fajar kazib, ada fajar shadiq. Sebelum fajar kazib pulang dia. Malam datang nih. Ngapain? Dia pengen lihat keluarganya. Dia pengen lihat anak-anaknya. Fi fawqil bab, di atas pintu dia liatin anak-anaknya. Tiap malam. Kemudian kata Nabi, orang tua itu berteriak dengan teriakan yang mengharukan. Dia panggil ke keluarganya, ya ahli, keluargaku, anak-anakku, keluargaku, ingatkah kalian dengan aku? Kata. Aku saat ini berada di dalam tempat yang sangat gelap, menanti perjalanan yang sangat panjang. Nanti kalian akan merasakan sebagaimana yang aku rasakan. Tuh, tiap malam dia datang, dia lihat, entar pulang Pak. Waktu dia datang maghrib, dia lihat anaknya lagi baca Quran. Senang apa kagak kira-kira? Senang apa kagak kira-kira? Waktu dia datang, dia lihat anaknya Yasin wal Quranul Hakim, dia baca Quran. Dia lihat lagi yang satu lagi jalan ke masjid pengen ngaji. Gila nggak? Senang nggak? Senang. Pulang dia menjelang fajar dengan wajah yang gembira, dengan wajah yang ceria. Senang pulang. Ketika dia pulang dengan wajah yang gembira, malaikat hanya iseng. Pak, Ibu, apa yang membuat engkau gembira seperti ini? Apa yang membuat engkau ceria seperti ini? Apa kata malaikat? Bagaimana? Kata orang tua kita, bagaimana saya enggak gembira wahai malaikat? Udah 10 tahun, udah 5 tahun saya meninggal dunia, terkubur jasad saya di dalam tanah, tapi setiap hari anak saya masih ingat sama saya. Alhamdulillah. Itu yang membuat saya senang. Anak saya selalu mendoakan saya. Apa kata malaikat? Bagaimana kalau seandainya aku tukar doa dan Fatihah anakmu, aku tukar dengan dunia beserta isinya? Mau tidak?
Kata emak kita, enggak. Ditukar sama dunia beserta isinya, itu Fatihah yang dibaca anaknya. Kata bapak kita, enggak. Aku sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Yang aku butuh apa? Doa dari anak-anak. Insya dua tuh, anak yang soleh, anak yang baik. Bisa jadi nih anak dikatakan baik walaupun waktu hidupnya bapak emaknya hidup, dia anak yang apa? Bangor banget udah mau gelin hati mulu, kagak pernah ada enak-enaknya. Jauh dikit-dikit dapat telepon dari polisi, dikit-dikit dapat di mana rumah sakit, la ilaha illallah. Tuh, tapi dia sadar setelah orang tuanya meninggal, dia berubah menjadi orang yang baik. Alhamdulillah. Jelas nggak? Jelas nggak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.